Di rumah ya. Di rumah. Ya kan udah ya. Mulai sekalian ya. Rapatan lagi Pak. Bapak rapat. Nah, Iya Bapak. Oke Bu, mulai Bu. Udah semua. Kalian mana sih? Download. Bentar. Handphone dulu sih, handphone. Udah sini udah nyaman. handphone masih dulu. Dulu. Yuk. Oke. Oh, Sudah. oke. Ya, oke. Yuk. Oke. Oke, Bu, mungkin seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya teman-teman, saya baru bisa menemui teman-teman hari ini. Setelah sekian lama saya dikejar-kejar terus oleh wartawan, tapi hari ini saya merasa perlu untuk menyampaikan informasi supaya jelas ya terkait dengan posisi kami sebagai kuasa hukum Paula. Jadi saya sampaikan di sini bahwa betul Paula merupakan klien kami ya yang sudah datang ke kantor kami itu per April ya. Jadi per April Paula itu datang ke kantor ya, kantor sini konsultasi terkait dengan rencana perceraian ya, rencana perceraian antara Paula dan Baim sebagai suami. Proses konsultasi itu sudah berjalan, lalu kemudian di bulan Mei ya, Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Baim yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai ya, tapi Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi masih bisa diperbaiki hubungannya gitu. Berjalan waktu ya, kami selaku tim kuasa hukum sudah melakukan upaya yang luar biasa ya, melakukan proses komunikasi juga dengan pihak Baim melalui salah satu tim lawyernya. Kita sudah sampaikan ya bahwa kalaupun memang perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan suatu proses perceraian yang baik-baik saja ya, mengingat memang mereka punya keluarga besar masing-masing, pihak Baim punya keluarga besar, pihak Paula juga memiliki keluarga besar, dan yang pasti mereka memiliki buah hati ya, 2 orang anak yang masih di bawah umur. Nah, proses itu sudah kami lakukan sampai kemudian pada bulan apa Pak? Minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Jadi hari Minggu 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu. Karena dari April itu terhitung sudah 6 bulan ya, 6 bulan ya. Sudah 6 bulan mereka, Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula, kemudian mereka juga sudah pisah rumah, kalian juga sudah tahu ya. Karena sudah posisi itu, saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim. Nah, Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu 2 minggu waktu itu sejak kami bertemu. Lalu kemudian qadarullah ya, sejak kami bertemu hari Minggu, kemudian hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian disertai dengan preskon yang akhirnya kemudian kalian media juga mulai ingin mencari klarifikasi ya dari pihak Paula. Dan kami waktu itu, kami selaku kuasa hukum pada waktu itu merasa tidak perlu untuk melakukan preskon, tidak perlu untuk merespon informasi-informasi yang beredar di luar, karena kami berpikir ini adalah persoalan keluarga ya, wilayah privat yang tentu harus diselesaikan secara kekeluargaan ya. Kalau memang kemudian ini sudah sampai prosesnya di pengadilan, tentu yang terbaik adalah
menyelesaikan persoalan ini di persidangan, ya. Apa yang didalilkan, bukti-buktinya bagaimana segala macam, kita berharap semua diselesaikannya di persidangan. Jadi kita bukannya kita tidak mau melayani wartawan waktu itu. Paula juga punya pertimbangan, Tante. Ini persoalan akan semakin kisruh kalau kemudian kita ada statement-statement yang mungkin nanti kurang berkenan atau bagaimana. Apalagi kita harus menjaga nama baik keluarga besar, kita harus menjaga juga jejak digital yang sehat untuk anak yang di bawah umur kayak 2 orang. Jadi saya selalu mengingatkan kepada pasangan yang ingin bercerai, kalau punya anak ya, jangan sampai ada kisruh di media sosial, karena itu meninggalkan jejak yang tidak baik buat anak-anak. Nah, itu pertimbangan kita. Nah, kemudian ya, karena sudah masuk gugatan, ada informasi simpang siur ya, kita jadi dikejar-kejar wartawan dan sampai hari ini, sampai semalam ya, semalam siapa yang mau ngejar saya lagi BIMTEK gitu. Jadi sampai semalam saya sedang BIMTEK juga, menghadiri BIMTEK Mahkamah Konstitusi sampai malam, dan banyak juga yang pingin ketemu sampai malam. Saya pikir sudahlah hari ini saja saya harus sampaikan informasi ya. Perlu saya sampaikan ya, hari Jumat setelah hari Selasa Baim melakukan gugatan ya, kita sudah melakukan bedah kasus dengan Paula ya hari Jumat. Lalu kemudian kita sepakat untuk melanjutkan bedah kasus lagi di hari Senin untuk persiapan sidang besok, sidang mediasi. Nah, Senin Paula tidak hadir ya, kemudian Selasa juga Paula tidak hadir, katanya tidak enak badan. Lalu kemudian ya, saya sampaikan kepada teman-teman supaya saya tidak dikejar-kejar lagi, Paula sudah mengirimkan surat pencabutan kuasanya kepada kami, kantor Yuking & Co. Attorneys at Law. Jadi terhitung sejak Paula menyampaikan pencabutan surat kuasa, tentu Paula mungkin sudah menunjuk advokat yang lain, dan itu merupakan kewenangan penuh Paula ya. Dia punya pertimbangan sendiri, mungkin pertimbangan pribadi ataupun keluarga, sehingga kemudian menunjuk advokat yang lain. Meskipun ya saya beritahukan, pencabutan surat kuasa itu bukan surat kuasa yang sudah terdaftar di pengadilan untuk sidang besok. Karena sebenarnya kuasa kita sudah didaftar ke pengadilan dan besok kita sebenarnya sudah siap sidang. Tapi Paula mencabut surat kuasa yang per April. Tapi apapun itu sebenarnya hanya masalah teknis saja ya. Mungkin nanti untuk pengadilan, untuk proses peradilan besok advokatnya perlu surat pencabutan yang mencabut kuasa kami yang untuk sidang besok ya, untuk kuasa kami yang per Oktober ini. Tapi pada prinsipnya saya harus beritahukan bahwa intinya Paula sudah mencabut kuasanya kepada kami, dan waktu itu Paula menyampaikan sudah menunjuk kuasa hukum yang lain gitu. Nah, itu yang akan saya sampaikan, yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan saya selaku orang yang mengenal baik Baim, saya juga mengenal baik Paula ya. Mereka adalah pasangan suami istri yang sebenarnya baik-baik saja. Bahwa kemudian dalam perkawinan mereka ada persoalan, ada perbedaan cara pandang segala macam, itu manusiawi. Dalam setiap perkawinan pasti selalu ada persoalan. Dan kalau memang ini adalah keputusan terbaik mereka untuk bercerai, saya ya meminta semua teman-teman juga semua mendoakan semoga ya proses perceraian Paula dan Baim bisa selesai dengan baik-baik ya, dan yang pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk kebaikan, baik itu untuk Paula, untuk Baim, untuk keluarga besar, dan yang pasti untuk anak-anak. Jadi kalaupun mereka harus bercerai, saya berharap mereka bisa cepat selesai cerai dengan baik-baik ya kan, tanpa ada kisruh sana sini, tidak perlu saling menjatuhkan satu sama lain karena mereka punya anak, itu aja. Jadi dari awal sebenarnya waktu Paula datang ke sini di bulan April, berdiskusi, berkonsultasi, concern saya hanya satu. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, cerai. Tapi lakukan dengan baik demi anak-anak gitu.
Jadi itu teman-teman ya. Mohon maaf sekali kalau selama ini saya tidak punya waktu atau belum punya waktu untuk menemui teman-teman, tapi ini saya harus sampaikan supaya teman-teman juga terkonfirmasi. Besok akan mengambil informasi, akan melakukan konfirmasi dengan pihak yang memang sudah berwenang untuk menyampaikan informasi terkait dengan persidangan. Karena kuasa hukumnya Paula sudah bukan kami lagi. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya boleh, saya masih punya waktu. Pak Agus, ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Jadi kita terakhir hari Jumat ya, meeting dengan Paula ya kita di sini. Saya kira itu. Bu, mungkin apa Ibu yang menjadi bahan diskusi saat Paula pertama kali konsul dengan Ibu? Ada persoalan apa sih yang sehingga finalnya itu harus berpisah gitu? Ya, kalau persoalan apa tentu saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu karena ini masalahnya sangat private ya. Ini saya sebenarnya kenapa saya tuh tidak mau banyak bicara dengan media kalau ini terkait dengan perceraian. Karena yang namanya perceraian itu adalah masalah privat setiap pasangan suami istri ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan itu, tapi yang pasti ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan tidak mungkin bercerai gitu. Entah itu dari pihak istri, entah itu pihak suami, entah itu dari dua-duanya, pasti selalu ada persoalan. Kira itu ya. Mungkin Lagi. terkait simpang siur yang soal selingkuh dari Paula sendiri seperti apa mungkin? Tapi Paula sendiri sempat Cerita meninggalkan dari isu Membantah. tersebut nggak sih Bu? Atau Membantah yang kemarin sempat juga? beredar tuh. Ya, kalau soal itu sebenarnya materi persidangan. Jadi salah satu alasan perceraian itu kan itu ya, Bayu sudah sampaikan, lawyernya juga sudah sampaikan. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan mengenai tuduhan perselingkuhan itu ya. Tapi dari sisi hukum, saya ingin sampaikan bahwa tidak mudah menuduh seseorang untuk berselingkuh ya. Berselingkuh itu juga harus dijelaskan, berselingkuh yang sebagaimana. Kalau dalam hukum ya, dalam hukum tidak ada istilah perselingkuhan. Dalam hukum itu tidak ada istilah perselingkuhan. Jadi yang dimaksud oleh pihak Baim itu yang bagaimana tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Itu adalah kapasitasnya Baim dan tim lawyernya. Dan saya juga tidak punya kapasitas untuk menceritakan sejauh mana pembicaraan kita selama ini sejak April. Ibu, soal anak sendiri mungkin seperti apa pembagian waktunya mungkin antara Kak Baim dan Kak Paula? Ya, kalau soal anak sebenarnya dari awal ya, ini bukan hanya untuk Baim dan Paula ya, tapi untuk semua pasangan suami istri yang ada di Indonesia ya. Kalau ingin bercerai, ada anak masih di bawah umur, saya sarankan untuk tidak huru-hara memperebutkan hak asuh anak. Sebab yang namanya ayah, yang namanya ibu, pasti dua-duanya menyayangi anak-anaknya. Dan yang satu lagi yang saya selalu ingatkan kepada klien selama ini, termasuk kepada Paula dan kepada Baim ya. Kalau kita bicara anak, kita tidak bicara hak orang tua. Kalau kita bicara anak, kita bicara hak anak. Orang tua itu punya kewajiban terhadap anak. Anak punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang melindungi hak anak dengan baik. Setiap anak punya hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapat kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya. Jadi tidak boleh sekalipun ya, baik pihak maupun suami maupun pihak istri kemudian merasa paling berkompeten untuk mengasuh anak, apalagi ini anak di bawah umur. Jadi secara hukum yang kita harus pikirkan, yang harus kita pahami adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang baik dari ayah maupun dari ibunya. Gitu. Jadi nggak boleh diperdebatkan sebenarnya kalau soal anak ya. Kecuali ya salah satu pihak memang secara hukum gugur haknya untuk mengasuh anak. Gitu. Dan itu kan jelas dalam undang-undang, Artinya dalam peraturan. ketika pisah rumah sendiri berarti pembagian antara Kak Paula dan Kak Baim sendiri tentang Kiana dan Kenzo. Kalau selama ini ya ini kan 6 bulan ya. Jadi kita menangani Paula itu sudah 6 bulan. Selama ini yang saya lihat mereka baik-baik saja. Ada pembagian waktu yang cukup baik. Misalnya ya
Paula umroh ya anak-anak sama Baim ya. Kemudian Baim pergi ke Paris, anak-anak sama Paula. Kadang-kadang Paula bawa anak-anak libur ke ke Semarang gitu ya. Kadang-kadang Paula bawa anak-anak ke Bali, misalnya ke Lombok ya waktu itu. Jadi sejauh ini saya tidak melihat mereka bermasalah ya dengan anak-anak. Bahwa kemudian misalkan ada miskom salah satu di antara mereka, ini normal lah. Nggak mau bercerai aja kadang-kadang kita suka berantem kan dengan suami istri, itu wajar gitu. Apalagi memang prosesnya sedang dalam proses untuk bercerai gitu. Bu, Paula sendiri sampai sekarang belum buka suara, kenapa? Ya kalau yang saya pahami selama ini kan Paula dengan kita selama 6 bulan. Paula itu concern sekali supaya anak-anak ini tidak kena imbasnya ya. Jadi ya Paula kan lebih mengenal suaminya ya kan. Mungkin Paula yang paling tahu bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Jadi kalau itu saya tentu percaya Paula punya pertimbangan sendiri lah. Tapi pada dasarnya Paula sendiri membantah gak sih Bu dengan tudingan Mbak Em yang kemarin pas itu? Kalau yang disampaikan ke kita enggak lah pasti. Tapi saya tidak mau masuk ke situ ya karena itu sudah ranahnya nanti para lawyer ya, para advokat nanti di persidangan. Nanti mereka yang akan mempertahankan dalilnya masing-masing ya kan. Kalau satu mendalilkan dia harus membuktikan, kalau satu membantah dia juga harus membuktikan gitu. Jadi itu nanti di persidangan. Berarti untuk lawyer yang baru siapa Bu? Ada info Tidak tahu karena Paula juga waktu saya tanya juga dia tidak menyampaikan. Gitu. Oke. Ya, Terima oke ya. kasih. Terima kasih ya. Pasien berikutnya Ibu. Ya, sesi 2. Oke.